Selamat datang di Bagi Data Bahan Gibah dari Berita. Segmen kali ini mungkin agak berbeda ya. Dari segi setnya udah beda banget dari yang kemarin. Dan cara pembawaannya juga tidak seperti kemarin yang wah ya. Ini lebih kalem aja. Dan mungkin kali ini kita akan ganti nama ya. Karena kemarin banyak sekali komplain. Mas, Kak, ini susah banget dicari bagi data, malah keluarnya bagi data pemilu, bagi data ini itu. Ya makanya kita ganti diocehin aja di Moxa. Ya walaupun sebenarnya konsepnya hampir sama, topik kita ngambilnya pada berita-berita. Karena Mozart ini concernnya ada pada di freedom of speech. Konten pertama dari ocehin aja di Mozart mungkin akan freedom of speech. Kemarin Pak Jokowi mengatakan bahwa Pak Polisi disuruh selektif untuk menerima laporan dari UU ITE. Itu menurutku adalah angin segar. Karena apa? Karena banyak sekali orang yang menggunakan undang-undang informasi ITE, undang-undang informasi transaksi elektronik, untuk menyerang seseorang ya. Jadi ketersinggungan sempat menjadi trending topik pada top of mind dari bangsa kita gitu. Jadi kemarin banyak banget yang kena ketersinggungan, kasus soal orang-orang tersinggung karena ini itu gitu, banyak banget. Ya karena salah satunya instrumen yang digunakan adalah undang-undang informasi transaksi elektron. Ini menjadi hal yang sangat luar biasa bagi kita semua gitu loh. Jadi Pak Jokowi sudah mengatakan seperti itu, jadi ya oke. Walaupun ada beberapa orang yang ini gimana sih Pak Jokowi, banyak banget loh orang-orang yang ditangkap gara-gara UU ITE gitu. Pemerintah juga menggunakan instrumen ini untuk itu gitu. Pak Jokowi membawa angin segar bagi kita semua bahwa kebebasan berpendapat mungkin Pak Polisi agak selektif ya kan. Karena ketersinggungan kemarin sempat menjadi top of mind pada masyarakat kita. Bagusnya adalah kita naik level untuk kita berani mengutarakan apa yang kita anggap benar. Oke, itu yang pertama. Tapi negatifnya adalah kita jadi gagap untuk menanggapi semua ini. Kita jadi gagap untuk tahu bahwa ternyata ada batasan-batasan untuk dimana kita harus memendam. Karena kita tidak bisa mengatakan kita benar kalau kita tersinggung gitu. Atau mengkonfirmasi kebenaran kita karena kita tersinggung gitu. Apalagi hanya karena didukung banyak orang ya. Sekarang banyak sekali kan orang-orang yang tersinggung kumpul dalam satu wadah di sosial media. Ya kan? Jadi paguyuban sosial media jadi orang-orang tersinggung ini. Jadi sebelum kita beranjak ke hal-hal yang mungkin lebih luas, lebih kontekstual, mungkin lebih kasuistik, mungkin alangkah baiknya kita beranjak pada apa sih sebenarnya definisi dari kebebasan berpendapat. Kita berangkat dulu dari kata per kata, kebebasan dan berpendapat. Kebebasan artinya kita sebebas-bebasnya untuk melakukan apapun, ya kan? Gak ada sekat karena kebebasan, ya kita bebas saja melakukan apapun, gak ada apapun. Karena ya mau gimana lagi, namanya juga kebebasan kan. Tapi dalam semua kaidah pasti ada pengecualian. Kullu qaidatin mustasnayat, atau ya setiap kulon pasti ada ilah. Setiap seluruh pasti ada pengecualian. Nah ini apa sih pengecualian dari kebebasan? Kata berikutnya mengatakan bahwa berpendapat. Jadi asal konteksnya berpendapat gak masalah sebebas-bebasnya. Tapi kalau konteksnya udah ujaran kebencian, udah ya kriminalitas lah. Kita melukai sesuatu, kita merugikan orang lain secara material. Ini mungkin yang jadi concern, yang jadi pertanyaan kita. Kebebasan harus dibatasi. Dibatasi dengan apa? Dibatasi dengan konteks berpendapat. Tapi kita harus tahu karakteristik pendapat tuh yang gimana sih. Apakah kita, ya aku bebas berpendapat mas karena ya bebas berpendapat aja gitu loh kak. Kayak misal aku di gereja, aku di masjid, misal ada khotbah, saya bilang kontol misalnya. Ya mungkin bagian orang yang salah paham dengan itu mengatakan ini kebebasan berpendapat, padahal enggak. Kenapa enggak ya? Ya mau gimana lagi? Ya enggak lah, kebebasan berpendapat itu artinya kamu punya alasan untuk mengucapkan itu, dan itu kamu ungkapkan dalam rangka argumen kan, argumentasi kan. Ketika kamu tidak suka dengan khotbah pemuka agama tertentu, kamu bisa mengatakan Pak saya nggak suka dengan itu karena gini dan segala macam, karena ini efeknya akan kayak gini dan segala macam. Jadi itu kebebasan berpendapat. Kamu boleh mengungkapkan pendapatmu sebebas-bebasnya asal konteksnya pendapat. Kayak misal ada orang yang mengatakan wah nggak bisa mas karena kita masih terkendala kultur nih. Kalau kita mengatakan kebebasan berpendapat, kita dianggap sebagai orang yang suul adab. Kita dianggap sebagai orang yang suul adab.
kita dianggap orang yang tidak punya tata krama dan segala macam. Tata krama itu menurutku ya, tata krama itu pada konteks perilaku, bukan pada konteks pendapat. Jadi perilaku, kita boleh mengungkapkan pendapat kita sebebas-bebasnya asal perilaku kita menggunakan tata krama. Nuwun sewu nggih, kayak gini-gini kalau di Jawa. Itu. Jadi kalau di Jakarta mungkin ya mohon maaf, saya gini dan segala macamnya. Seperti itu harusnya. Karena nggak ada hubungannya sebenarnya kebebasan berpendapat dengan tata krama. Kayak misal konteksnya kayak gini deh. Kita bahas kasuistik ya. Ada banyak banget orang yang orang-orang yang menyerukan kebebasan pada perempuan. Perempuan tidak boleh keluar malam. Kasusnya seperti itu. Banyak banget orang yang mengatakan ya boleh seharusnya kayak gini ya. Misal ada orang tua dan anak. Mereka ngobrol. Anaknya ngomong nih sama orang tuanya. Pak, perempuan kan seharusnya bapaknya bilang gitu. Gak bisa nak, kamu itu harus nurut sama orang tua. Karena pilihan bapak ini gak baik untuk kamu. Nah, pembungkaman kebebasan berpendapat seperti ini tidak bagus, tidak sehat bagi pertumbuhan freedom of speech di Indonesia. Tapi, kalau kita boleh mengutarakan apapun, Pak, perempuan harusnya diberi hak dong sama dengan laki-laki, sama dengan adik, sama dengan kakak yang boleh keluar malam dan segala macam ini diberikan pendapatnya ini keresahan. Kemudian bapaknya ya sebaiknya kayak gini, nah kalau kamu memang gini ya boleh saja, tapi kamu bisa jaga diri dan segala macam, atau mungkin tidak boleh. Karena begini, kadang kita menjadi semacam orang yang egois ketika kita mengatakan ini era kebebasan berpendapat, era di mana perempuan tidak boleh dipilih. Ya, akan tetapi kita tidak menerima counter beda pendapat dari orang lain. Kebebasan berpendapat tidak harus disepakati loh, karena hak berpendapatnya yang dilindungi. Masa kita mau mengiyakan kasus Lutfi? Masa kita mau mengiyakan Aldi Taher yang kemarin sempat wadaw, ya kan? Kita tidak harus menyepakati itu. Kita tidak harus dengan itu. Kita tidak harus memberikan afirmasi positif terhadap itu. Yang penting kebebasan berpendapat dia untuk mengungkapkan apa yang dirasa benar, apa yang dirasakan dia. Ya, itu hak dia, silahkan. Kita tidak bisa melarang itu. Tapi untuk urusan disepakati atau tidak, itu bukan urusan kita. Bagaimana? Sudah mulai jelas dengan kebebasan berpendapat belum? Konklusinya adalah boleh mengutarakan apapun, boleh berpendapat apapun. Asal itu tadi konteksnya berpendapat. Kalau kayak motivasi itu mengatakan kamu boleh marah, kamu boleh jengkel pada hari itu, tapi jangan sampai perbuatan dan perkataanmu melukai orang lain. Sekian dari saya, Jaki aku, dari Diocahin aja di Boxer. Terima kasih.